Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video ini kita akan membahas mengenai 13 amalan yang akan menerangi seseorang di alam kubur. Salah satunya adalah orang yang rajin mengamalkan membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk bersalawat dengan menulis salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah bersalawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tonton video ini sampai habis agar kita tidak tersesat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah lepas berdoa setelah solatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas, apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini adalah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW adalah mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pembela atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, perbanyak sedekah. Amalan yang mampu menjadi penerang kubur adalah bersedekah. Memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksa di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim adalah doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Agar mendapatkan syafaat, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, doa selamat di alam kubur. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur.
dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan membacanya sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushra Karim, Syekh Zaid bin Muhammad Basin. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kemudian yang kedelapan, membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal, yaitu tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kesembilan, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang adalah dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Kemudian yang ke-10, doa sapu jagat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 192. Kemudian yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 193. Kemudian yang ke-13, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 194. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburannya ketika meninggal dunia. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.